Jadi yang pertama saya perkenalkan di sebelah kanan saya Pak Afandi, PhD. Beliau baru pulang dari tugas belajar, masih fresh 2 tahun ya. Kemudian yang kedua Ibu Deni Emilda, MSD. Beliau bagian penyakitnya, Pak Afandi nanti bagian hama. Saya bagian provokasinya saja. Mungkin tidak berpanjang kata ya. Kita ini peserta kita yang sudah ada di sini tadi terakhir 36. Kita juga di samping melalui Zoom, kita hanya memang maksimal 90 karena Zoom kapasitasnya 100. Kita juga ada live streaming melalui YouTube Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika. Jadi yang tidak kebagian Zoom bisa langsung ikut di streaming, live streaming YouTube. Silakan. Selanjutnya kita mulai saja. Silakan Pak Afandi. Terima kasih Pak Jarod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bagi yang berpuasa, kita termasuk dikategorikan sebagai orang yang sedang mencari tanda-tanda kebesaran Allah di alam, sehingga mudah-mudahan pahala kita dilipat gandakan. Jadi sebelum mulai, niat saya hanya dua. Jadi silaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan fadilah dari silaturahmi berupa umur yang panjang, rezeki yang berlimpah, kemudian dada yang dilapangkan, dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Amin. Soal durian ini adalah soal yang kedua. Mudah-mudahan seperti kata Pak Jarod tadi, bahwa ini hanya sebagai bagian dari kami untuk sharing, ada bagian dari Bapak Ibu sekalian untuk sharing. Dengan bekerja bersama-sama, mudah-mudahan nanti segala permasalahan sama penyakit durian ini bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Jadi nanti saya hanya menampilkan 2 hama utama pada durian yang sering kita jumpai. Mudah-mudahan nanti Bapak juga menemukan hal yang sama. Jadi apa yang kita lakukan nanti hanya berbasis bioekologi dari hama tersebut. Tidak hidup. Putih-putih. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ada gangguan teknis. Jadi ini adalah hama pertama yang ingin saya berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, para pelaku pekebun buah durian. Jadi saya yakin Bapak Ibu sekalian sering melihat bintik-bintik seperti ini di daun duriannya. Jadi sangat kecil-kecil sekali, ukurannya kira-kira 1-2 mili. Kemudian ini bentuknya putih-putih, kemudian ada yang putih seperti ini. Kalau kita buka yang 1-2 mili tersebut, ada seperti ini di bawahnya. Nah, ini adalah binatangnya, serangganya, maaf. Ini adalah serangganya. Kemudian ini adalah kelompok telurnya. Nah, jadi di dalam satu titik ini akan ada 1 serangga dewasa seperti ini, kemudian telur antara 50 sampai 100. Kalau dibesarkan, serangga betinanya akan seperti yang paling kanan ini. Jadi kayak seperti ikan gabus ya. Seperti itu. Nah, ini kita sebut dengan kutu sisik atau kutu perisai.
hasil identifikasi kami adalah Aulacaspis vitis. Karena disebut vitis, karena awal-awalnya dulu ditemukan oleh Pak Green menyerang pada daun-daun pada anggur ya, pada daun anggur. Jadi seperti ini. Kita juga mengalami serangan ini pada durian-durian yang umumnya sebelum berbuah. Jadi ada satu blok yang kita hampir semua daunnya rontok waktu itu, tetapi berhasil kita selamatkan. Nah, gejala parah, nanti daun akan menguning seperti ini. Pertamanya di seputaran daripada serangga dewasa tersebut, lama-lama akan bertemu, semuanya akan kuning, dan akan rontok satu persatu. Ya, akan rontok satu persatu, sehingga nanti hanya ada tinggal batang utama dan rantingnya saja. Nanti akan rontok semua seperti ini. Sebagaimana saya sebutkan tadi, di kebun kita pernah beberapa klon durian kita terserang ini, kemudian kita amati. Ini sebagian contohnya. Apa yang kita lakukan ternyata bahwa pada klon yang daunnya rimbun, model seperti ini, jadi rapat, baik di luar maupun di dalam, kemudian tajuknya juga bentuknya seperti ini, jadi seperti elips, ya, seperti setengah lingkaran. Kemudian jika dibandingkan yang tipikal morfologinya seperti ini, yang seperti ini yang paling parah. Jadi bisa sampai 90% daunnya akan rontok. Sedangkan yang seperti ini hanya antara 30-40%. Seperti itu. Jadi berbasis morfologi. Dari pengalaman kami langsung amati sekalian, apakah dia banyaknya ada di mana. Jadi berdasarkan distribusinya, dia kebanyakan ada di sebelah timur, Pak. Jadi yang kena matahari langsung pagi hari itu, dia populasinya sangat tinggi. Kemudian di atas bawah sama saja. Kemudian apakah di dalam atau di luar juga sama saja. Kemudian kandungan dari masing-masing klon tersebut, apabila kandungan nitrogennya tinggi, kandungan airnya tinggi, biasanya pada klon-klon dengan daun yang tebal, wah itu gejalanya sangat parah sekali. Jadi itu distribusi dan bioekologi yang bisa kami temukan kejadian di kebun kami. Ada satu blok dengan hampir 15 klon yang kita tanam diserang oleh hama ini. Ya. Berbasis bioekologi tersebut kami propose pengandaliannya adalah seperti ini. Jadi tanam klon dengan model tajuk yang tidak terlalu rimbun. Tentu akan ada bertanya, Pak, kami ingin nanam tanaman yang klon ini tetapi daunnya rimbun. Apa yang bisa dilakukan? Pangkas ranting-ranting bagian dalamnya. Jadi sebenarnya durian itu yang bagian dalam ataupun rantingnya tidak akan pernah menghasilkan buah. Karena yang menghasilkan buah adalah pada cabang-cabangnya. Jadi tidak ada masalah kalau itu dipangkas kira-kira tersisakan daun 1 meter dari ujung pucuk sampai ke dalamnya. Sampai bagian itu, sampai menuju ke batang utama, tidak ada daun, tidak ada masalah. Jadi agar matahari bisa masuk, kemudian sirkulasi udara menjadi lancar. Kemudian menghilangkan inang-inang alternatif yang ada di sekitar kebun. Jadi ada banyak sekali. Oke. Jadi bisa dilihat di situ inang-inang alternatnya ada pepaya. Biasanya kalau pada pepaya kutu sisik ini menempel pada batang-batangnya, bahkan sampai coklat sekali. Kemudian pada ketela pohon, pada mangga, pada anggur, jambu biji, dan buah-buahan yang lain, bahkan pada gulma-gulma tertentu juga. Kemudian penggunaan ini coccinellid, jadi apa ya? Kumbang, ada Chilocorus, kemudian juga ada ini parasitoid. Kedua pengendalian ini adalah alamiah. Sangat sulit kalau kita melakukan secara buatan, tetapi yang perlu saya garis bawahi adalah bahwa apabila ada kumbang-kumbang ini, jangan dibunuh. Biarkan saja, karena itu adalah kawan kita. Jadi seperti itu.
Apabila cara yang lain tidak mempan seperti yang kami lakukan karena sudah terlanjur parah, mau tidak mau pakai semprot pakai insektisida. Ini ada 3 insektisida, mohon maaf saya tidak promosi ya, tapi untuk memudahkan saja. Yang sudah saya uji LT-nya, LD-nya. Yang pertama ini adalah Purakron yang paling manjur. Ya. Purakron. Kemudian yang nomor 2 adalah Deltametrin atau Desis misalnya. Kemudian yang ketiga Mipcinta. Ya, Mipcinta. Itu bahan aktifnya MIBC. Ini bisa bergantian, setiap 3 kali pakai diganti. Sebenarnya ada trik khusus kalau kita mau pakai insektisida adalah berbasis mode of action. Jadi mode of action itu adalah bagian mana dari serangga itu yang dirusak. Misalnya kalau saat ini pakai racun perut, besoknya pakai racun nafas. Jadi setelah 3 kali ganti racun nafas. Kemudian pakai racun saraf. Seperti itu. Jadi harus kalau bisa berbasis mode of action, tidak hanya berbasis bahan aktif. Itu akan jauh lebih efektif dan menunda terjadinya resistensi, resurgensi, dan lain-lain lainnya. Nah, ini contoh-contoh tadi. Jadi, ini adalah Chilocorusnya. Ini ada yang merah, ada yang hitam. Ini yang parasitoidnya. Ini adalah lalat, seperti lalat, tapi lebih kecil, yang warnanya kuning. Ini apaitis. Ini juga. Ini. Jadi, kalau ada yang seperti ini, tolong jangan disingkirkan, karena itu adalah kawan kita. Jadi, itu. Nah, ini adalah hama yang kedua yang sangat banyak dikeluhkan. Kerugiannya kalau saya hitung di Indonesia, apabila serangannya itu ada sampai 30-60%, kemudian harga durian rata-rata 15.000, dengan luas durian yang kita miliki, kita itu setiap tahun akan kehilangan uang miliaran, bahkan triliunan, sampai 2 triliun. Jadi, ini adalah hama yang kedua, yaitu penggerek buah durian. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sangat suka kalau lihat durian bergerombol lebih dari 1. Tetapi setelah kita panen, biasanya di bagian dalam, bagian yang di dalamnya tidak kena cahaya matahari, angin tidak bisa lewat dengan bebas, akan kita temukan gerekan seperti ini. Kalau dibesarkan akan seperti ini. Seperti itu. Ya. Apakah gerangan yang menyebabkan ini semua? Jadi nanti ada hamanya. Nah, ini ada 2 jenis nanti. Jadi ini adalah Canogetes functivellaris. Ini adalah kelompok moth atau kupu-kupu malam. Ini yang kupu malam sungguhan ya Bapak Ibu sekalian. Ini yang kupu-kupu malam sungguhan. Bentuknya seperti ini, totol-totol. Totol-totol seperti ini. Ini tidak hanya menyerang durian, sebenarnya banyak inang alternatif yang lain seperti terong, kemudian jambu biji, kemudian rambutan, semua buah-buahan dia mau karena dia sangat polifagus. Jadi bentuknya seperti ini, ukurannya kecil, jadi antara 1 sentian kalau bagian sayap belakang. Kemudian yang kedua adalah ini, ada Mudaria luteiprosa. Jadi ini kalau Bapak Ibu buka akan seperti ini. Ini adalah penggerek biji. Kalau yang tadi adalah penggerek bagian kita makan, flashnya. Kalau ini bijinya. Jadi ini larvanya, ulatnya, bentuknya hitam agak besar. Kalau Bapak Ibu perhatikan nanti di bawah tajuk, ketika banyak pasir, akan banyak bahan-bahan organik, dia akan ketemu seperti ini. Ini sudah saya hilangkan. Jadi sebenarnya dia bergulung di dalam tanah atau dalam pasir. Kemudian aslinya adalah seperti ini. Jadi kalau kita tidak perhatian, kita tidak bisa melihat bahwa ternyata di gerombolan pasir, gulutan pasir itu sebenarnya ada pupanya seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti ini yang sudah lepas, seperti ini. Nah, ini adalah dewasa yang baru keluar dari puparium. Jadi di bawahnya ini ada pupanya. Saya sendiri pun terkejut karena saya baru melihat ini banyak menempel di batang pohon durian. Dan kalau kita observasi di batang pohon durian, bentuknya memang seperti ada banyak jamur totol-totol seperti ini. Kalau sayapnya mekar bisa seperti ini, karena ini background-nya hijau pada buah, kita akan bisa
gampang mendeteksi, tetapi kalau pada batang, pada ranting-ranting sangat sulit sekali, kecuali kita sudah ahli atau tahu. Ya Pak, Di Malaysia, di Thailand, di Filipina, dan negara-negara Asia Tenggara yang lain, hamanya berbeda-beda penggerek biji ini. Kebetulan kita dan Malaysia sama mudarianya, tapi spesiesnya berbeda. Filipina berbeda. Jadi ini mungkin spesifik untuk Indonesia. Jadi silakan nanti dilihat sendiri di kebun Bapak Ibu sekalian mana yang paling pas. Apakah seperti ini atau yang lainnya. Propos pengendalian berdasarkan karakternya tersebut tentu adalah sanitasi lingkungan. Biasanya kita kalau di wilayah Sumatera, durian itu tidak dipetik tetapi ditunggu jatuh. Nah, yang jatuh-jatuh sebelum masak itu biasanya terkena penggerek buah ini atau penggerek biji. Kenapa? Karena dia akan memproduksi hormon tertentu sehingga menjadi masak lebih cepat kemudian jatuh. Nah, yang jatuh-jatuh ini karena tidak bisa dimakan oleh petani kita dibiarkan. Nah, inilah yang akan menjadi sebagai inang alternatif awal. Apabila ini jumlahnya banyak, begitu nanti panen berikutnya akan push, jumlahnya akan sangat banyak sekali. Kemudian pembungkusan. Pembungkusan buah ini di Indonesia belum umum, tetapi Malaysia dan Thailand sudah melakukannya. Apakah kita mau mencontoh? Tergantung kebun kita. Kalau yang kebun berupa orchard banyak, yang terkelola biasanya duriannya tidak terlalu tinggi. Tetapi kalau di kebun-kebun petani umumnya adalah berupa hutan durian, tentu sangat susah. Nanti silakan menyesuaikan. Kemudian penggunaan light trap, karena keduanya ini adalah kelompok kupu-kupu malam yang hanya keluar pada malam hari dan tertarik pada cahaya, sangat memungkinkan untuk dilakukan penggunaan light trap. Saya pikir kemarin Kementan sudah memproduksi light trap yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Hortikultura, itu bisa dimanfaatkan untuk pada tanaman durian kita. Bisa juga dilakukan penyemprotannya. Jadi ini adalah daftar insektisida yang pernah diuji cobakan dan berhasil antara 90 sampai 100% mengurangi munculnya serangan ini dibandingkan kontrol. Jadi ada karbaril, kalau di kita ada sevin ya, mohon maaf. Kemudian ada deltrametrin, ada lambda sihalotrin, ada beta sifutin, kemudian ada cypermetrin. Merek dagangnya banyak, tetapi saya tetap menyarankan pakai yang mode of action berbeda. Kenapa? Apabila saat ini selama 3 kali nyemprot kita mengendalikan pakai yang racun perut, maka keturunannya oleh induknya akan dipersiapkan untuk menguatkan perutnya. Seperti kayak petinju akan dikuatkan perutnya. Tetapi apabila kemudian pada penyemprotan selanjutnya kita pakai racun nafas, ternyata yang dirusak nafasnya. Sehingga keturunan yang telah dikuatkan perutnya tersebut secara genetik, maka racun nafasnya akan tetap berlaku. Nah, selanjutnya ganti dengan racun nafas misalnya, maka akan kemungkinan terjadinya resistensi akan sangat lama. Nah, ini seperti saya katakan tadi, ini dilakukan di Malaysia, dilakukan pembungkusan. Jadi sejak awal ketika buah sudah terbentuk harus sudah mulai dilakukan seperti ini. Oke. Jadi tidak hanya penggerek biji, hama-hama yang lain, seperti lalat buah juga tidak akan muncul. Nah, ini adalah konsep dari light trap tadi. Prinsipnya karena dia tertarik dengan cahaya, kemudian kita kasih alat yang membuat dia terperangkap sehingga masuk ke kantong di bawahnya. Jadi ini prinsipnya seperti bearless funnel, jadi seperti funnel bearless, sehingga dia tertarik kemudian jatuh ke bawah terperangkap. Ini kemudian ada yang, ya ini di tingkat petani bisa seperti ini pakai ember. Kemudian saya sarankan di bawah dikasih tempat untuk meletakkan telur itu. Jadi dia akan kerasan sembunyi di situ, tidak akan berusaha untuk keluar. Ini bisa juga pakai yang paling kanan, bisa juga pakai galon ya, galon air yang kita bisa bolak-balik sehingga dia yang satunya dipotong, kasih lampu, yang bawah tinggal nampung. Seperti itu. Jadi inilah yang hal-hal mudah yang bisa kita lakukan, bisa menyesuaikan tergantung kebutuhan dan kebun yang Bapak Ibu miliki.
Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dua hama tersebut bisa kita kendalikan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan nanti buah kita bisa seperti ini, sehingga memakannya akan menjadi sangat lezat sekali. Jadi kita akan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Dari hama, ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya silakan Bu Deni, monggo untuk menyampaikan bagian penyakitnya. Terima kasih.